Ini boleh dimulai nih. Ya. Ini yang pertama Bu, pertanyaan itu Bu, permasalahan apa yang sering dihadapi guru IPA dalam pembelajaran IPA Bu? Yang paling utama kalau dalam mengajarkan IPA itu kurangnya peralatan atau alat peraga atau media lah kalau sekolah ini sangat-sangat minim, sangat kurang. Banyak mungkin peralatan di laboratorium IPA itu, tapi rata-rata sudah rusak, sudah tak bisa dipakai. Tapi kalau untuk sekarang sudah mulai bertambah. Sekarang pun belum, cuma kami usahakanlah pakai media pengganti alat peraga. Itulah yang usahakan sekarang. Jadi jarang kan bawa anak-anak itu praktek itu, lebih banyak teori saja. Itulah yang paling utama kalau bidang IPA. Ibu, ini yang pertanyaan kedua, materi apa saja yang kesulitan, yang paling sulit lah untuk Ibu dalam belajar mengajar, karena juga terkait kurang medianya gitu. Kalau di kelas 8 kayaknya untuk gerak karena kan ada gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan. Jadi untuk gerak lurus berubah beraturan ini terutama seharusnya kan paling tidak adalah yang kalau di kampus kita itu ada yang ticker timer itu kan. Jadi ini nggak ada, jadi nggak bisa dibuktikan ke anak itu mana yang dipercepat, mana yang diperlambat. Itulah kalau kelas 8 kira-kira. Yang selanjutnya Bu, itu metode pembelajaran apa aja yang biasanya Ibu sering gunakan dalam pembelajaran itu? Metode apalah, demonstrasi. Karena nggak ada peralatan tadi kan, demonstrasi lah dengan memakai orang kadang-kadang, baru dengan memakai dibayang-bayangkan, bayangkanlah ini begini. Imajinasi juga. Imajinasi. Selanjutnya itu Bu, apa saja lah kegiatan praktikum yang sudah pernah dilakukan? Atau memang setiap bab atau subbab itu selalu praktikum gitu? Tidak selalu, kadang memang ada juga praktek dirancang sendiri, misalnya untuk pernapasan dibuatlah praktek pakai balon itu kan, pakai labu Erlenmeyer gitu. Misalnya kalau itu praktekkan pakai alat peraga sederhana gitu. Baru untuk apa itu pemakan itu yang menghitung pH itu pakai kertas indikator, itu yang biasa dilakukan kalau yang prakteknya kalau untuk kelas 8. Untuk pada saat Ibu belajar mengajar itu, apakah kan saya juga di sini untuk mengambil masalahnya kecakapan abad 21 Bu, ya 4C, creative thinking, berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi. Jadi makanya saya ingin mewawancara Ibu terkait untuk itu. Apakah sudah ada muncul kecakapan abad 21 4C itu dalam proses belajar mengajar? Terus terang aja ya, boleh kami bilang ini sekarang anak ini produk COVID ini. Jadi boleh dikatakan cara berpikir anak sekarang pun jauh di bawah rata-rata. Bahkan mereka lebih suka usir sana sini daripada belajar. Dan kalau kita kasih pun misalnya sesuatu yang harus memacu orang itu untuk berpikir, mana sih mereka memikirkan? Kita kasih pun misalnya sesuatu untuk dia membayangkan sesuatu, mana sih dia membayangkan itu? Lebih banyak siswa sekarang ratil, lasak, dan kurang memberikan apa namanya itu ya, kurang memberikan perhatiannya atau minatnya untuk memikirkan sesuatu atau untuk berkreasi atau untuk berimajinasi. Sangat-sangat kurang. Mungkin mereka sudah termanja-manja dengan sewaktu sekolah, sewaktu COVID, hanya belajar sekedar, hanya boleh dikatakan mungkin hanya 20% dari maksimalnya. Jadi mereka masih terbawa sampai sekarang. Payahlah anak sekarang diajak untuk berkreativitas, berkreatif, hampir boleh dikatakan tak ada, hanya 0, sekian. Tapi Bu, kalau dari melihat tahun lalu, apakah memang semuanya seperti itu atau ada beberapa yang sudah muncul hanya saja karena dia minoritas jadi dia malu-malu gitu? Ya gitu juga, memangnya gitu juga. Ada memang dia, tapi itulah maka saya bilang produk COVID. Kadang kawannya mau berkreasi, kawannya mau
apa namanya berinovasi pun yang lain tertawakan, Jadi jadinya mundur. Itu masalahnya, karena udah lebih banyak kayak adik bilang tadi, minoritas. Paling dalam satu kelas itu nanti paling ada 2 orang, sementara jumlah anak di situ 32 kan, paling 2 orang nanti yang mau berkreasi atau kreatif atau yang serius lah saya bilang, yang lainnya justru mentertawakan. sehingga dia mundur lah, tidak mau Iya. mengeluarkan kecakapan abu. Iya, jadi malu sendiri dia karena ditertawakan kawannya. Dan kalau pun diajak langsung, hebat kali rupanya kau, gitu. Kalau adalah siswa itu misalnya dia pengen lah dia belajar serius, yang lain main-main kan. Jadi kalau bu, kalian belajar lah bu, gitu misalnya, hebat kali rupanya kau, gitu. Tapi Bu, untuk keaktifan dalam pembelajaran IPA, apakah murid-murid memang aktif atau memang seperti itu? Sebagian juga ada yang aktif, ada yang tak peduli pun, ada yang bahkan tidur pun. Tidak keseluruhan namun. Iya. Jadi apalagi sekarang ini kita nggak boleh menyentuh siswa, gitu. Jadi kalau hanya ucapan yang kita bilang, mereka itu kayaknya kurang peduli. Bahkan depan kita pun dia tidur dia. Kita udah mendemonstrasikan atau mengajarkan sesuatu lah, memfasilitasi sesuatu lah kita ke siswa itu, dia tidur. Jadi Bu, apakah ada upaya untuk mendorong bahwa agar siswa itu tidak seperti itu, Bu? Ya usahanya, karena itu tadi nggak bisa memaksa itu, karena di kurikulum Merdeka kan nggak boleh maksa, nggak bisa kita paksakan. Ya siapa yang mau itu aja yang selalu kita dorong, yang lainnya ya udahlah, karena nanti pun udah tahu lah kita kemana arahnya itu, jadi gitu. Menunggu waktunya saja. Jadi dan siswa pun kalau kita istilahnya bersikeras untuk mendidik atau memfasilitasi siswa ini, jadi dimusuhinya kita. Nanti kita pun masuk, dia malah akan jadi keluar cabut. Karena memaksanya. Lebih biar terbuka hatinya aja lah berarti untuk dirinya sendiri gitu. Iya. Mungkin itu saja sih untuk pertanyaan. Nanti yang selanjutnya mau melihat data nilai di semester 2 kemarin. Minta aja ke